Ramai-ramai boykot produk Israel. Bagaimana dampaknya? Kita akan membahas dalam diskusi Apa Kabar Indonesia siang hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Sudah ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef. Selamat siang, Pak Tauhid. Oke. Sudah ada juga ya Babe Haikal sebagai pengamat Timur Tengah yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Babe Haikal, mungkin pertama-tama kami ingin minta pandangannya terlebih dahulu setelah ramai-ramai boykot produk Israel. Tidak hanya Indonesia, tapi sejumlah negara-negara di dunia juga ikut memboykot. Dampaknya seperti apa, Babe? Pertama, untuk menyetop Israel harus ada gerakan, harus ada upaya secara militer juga. Dan pertama itu kita harapkan dari negara-negara Timur Tengah tetangganya. Tapi sampai sekarang tidak juga ada satupun yang membantu secara militer. Kedua, kalau nggak bisa, kita tahan dengan boykot produk-produk mereka. Dan dunia telah melakukannya. Khusus Indonesia pun demikian. Cuma sayangnya, pemerintah jangan biarkan ini seperti bola liar. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, oleh produsen-produsen, sengaja mereka kompetitor itu yang bikin daftar untuk produk-produk yang diboykot itu. Intinya boykot kita setuju, tapi pemerintah harus hadir dong. Jangan biarkan ini. Saya 30 tahun ya di dunia sales dan marketing, mungkin tahunnya di bidang dakwah saja gitu ya. Tapi saya sebagai praktisi marketing ngelihat di pasar udah terjadi persaingan tidak sehat. Di mana majelis ulama yang betul fatwanya kita dukung, tetapi tidak dibarengi dengan daftar produk yang betul-betul menyumbang ke tentara-tentara Israel, akhirnya dimanfaatkan oleh produk-produk lokal dengan menuliskan daftar produk itu. Akibatnya, produk yang selama ini kita gunakan tidak ada hubungannya dengan tentara Israel, cuman dia punya induk di Amerika, itu ikut-ikutan diboykot. Dan itu menimbulkan ketidakstabilan dalam dunia pasar, menunjukkan persaingan tidak sehat. Kalau pemerintah tidak hadir, percaya deh, ini akan terus terjadi dan nggak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Selama Israel masih menyerang, selama fatwa itu masih ada, pasti akan digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan menyudutkan produk-produk yang ada afiliasi dengan Amerika, begitu. Itu pendapat saya. Baik. Kalau Babe bilang artinya pemerintah harus ikut andil. Kita menuju ke Pak Tauhid. Pak Tauhid masih bersama kami? Ya. Oke, masih mencoba menghubungi Pak Tauhid. Oke, Babe, kalau kita pakai produk Israel ini saya bertanya-tanya, artinya kita mendukung atau tidak? Ya. Yang berafiliasi ya? Karena ya, oh iya dong, pasti. Kenapa? Karena memang mereka mendedikasikan itu. Kita nggak perlu sebut ya nama produknya ya, tetapi dalam website internasional Boycott Internasional, produk komunikasi antar tentara itu, ya, produk komunikasi antar tentara Israel itu ada loh pabriknya gitu, di Indonesia juga ada loh, dan udah pasti mereka melakukan itu kan, mereka mensupport gerakan itu. Ya, kita juga tahu ada produk makanan siap saji yang memberikan itu kepada tentara-tentara gitu kan. Terlepas itu diberikan oleh seorang pramusaji kepada tentara yang lewat secara kebetulan atau kebijakan pusat, terserah. Tapi masalahnya adalah harus diambil tindakan kuat. Sekali lagi, BKPM atau Departemen Perdagangan, Menteri Perdagangan itu harus hadir dan duduk bersama MUI. Sekaligus diajak juga Kominfo. Kenapa? Karena bola liar ini ada di setiap WhatsApp, ada di setiap Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sehingga banyak merugikan pengusaha lokal yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu. Ada pengusaha lokal makanan, terigunya dari sini, jamurnya dari sini, dagingnya dari sini, semua dari sini, nggak ada hubungan dengan mereka, tapi ikut-ikutan terboikot. Padahal MUI tidak memberikan daftar, tapi dimasukin daftar itu. Sebutlah satu kantor web berita yang sangat terkenal, misalnya detik.com ya, itu mengutip atasnya fatwa MUI, tapi di bawahnya ada produk-produk yang diharamkan. Nah, ternyata setelah saya cross check ke MUI, produk-produknya itu tidak termasuk dalam daftar. Atau gini, MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk itu. Ini kan namanya ditempelin. Nah, ini harus dihindari.
Duduk dengan Kominfo, dengan Perindustrian, dengan Perdagangan, dengan BKPM, gitu maksud saya. Oke, pemerintah harus ikut andil juga untuk masalah ini. Tapi mungkin pertanyaannya gini, Babe, apakah dengan ramai-ramai memboikot produk Israel sampai saat ini, Israel menerima dampaknya atau sudah terlihat dampak yang dirasakan Israel, Babe? Ya, sangat terlihat. Saya juga pelaku saham. Saya coba lihat saham-saham itu. Anjlok tuh semuanya. Nggak ada ya saham yang tumbuh. Anjlok. Artinya rugi besar tuh mereka. Kalau rugi besar mereka dan terus ditekan, apalagi dunia internasional ikut menekan, ya bangkrut lah lama-lama. Kalau bangkrut, itu akan membuat bayarnya pakai apa? Kan mereka kan order tuh peluru, senjata semua. Mereka akan minta bantuan. Ya. Dan juga ekonominya akan rusak, rontok dong. Jadi boykot ini saya setuju, lanjutkan terus, tapi jangan seperti bola liar. Orang kagak ikut-ikutan kok ditulis daftarnya. Orang nggak ikut-ikutan kok ditulis, sehingga ini membuat persaingan tidak sehat terjadi. Gini ya, ada sebuah produk pengharum di pasar gitu ya, nggak ada hubungannya dengan Amerika, nggak ada hubungannya dengan Israel. Itu udah hilang di pasaran, diganti produk lokal dengan menuliskan di bawahnya kami tidak boleh menjual barang haram ini gitu ya, atau MUI tidak memboleh. Padahal MUI nggak bilang gitu loh. Jadi persaingan tidak sehat ini akan berdampak buruk gitu ya. Dampak buruknya itu akan pemutusan hubungan kerja karena menurunnya produksi pasti dibarengi dengan penurunan jumlah SDM yang bekerja. Ini nggak fair. Kalau menurut saya nggak fair. Pemerintah harus ambil alih. Pemerintah harus ikut duduk supaya tidak terjadi bola liar yang efeknya kemana-mana gitu loh. Babe, kalau gitu boleh dijelaskan dong diksinya MUI yang mengatakan bahwa yang diharamkan ini bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya. Ini mungkin bisa dideskripsikan buat masyarakat juga agar mengerti begitu, tidak salah kaprah. Iya, dua-duanya Mbak. Aktivitasnya iya, produk yang nyata-nyata mendukung pemerintahan Israel dalam hal ini menyerang Gaza, yaitu produk-produk kemiliteran, yaitu produk-produk untuk mendukung tentara, juga diharamkan. Mau gimana pun tetap ada hubungannya, tetap ada koneksinya. Artinya jangan sampai yang kita belanjakan itu mereka mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu digunakan. Baik aktivitasnya maupun produknya tetap kita haram menggunakan, gitu loh. Dan jangan lupa Presiden Jokowi pada bulan tanggal 7 bulan Maret kalau saya tidak salah ya 2016 dalam organisasi konferensi Islam di Bandung itu sudah menyatakan mulai memikirkan memboikot produk Israel apabila dia tidak menghentikan serangan di Gaza sejak 3 tahun lalu. Dan pada waktu kemarin ya ada rapat di Oki, pertemuan pemboikotan itu dikhususkan kepada embargo minyak, gas dan sebagainya. Tapi kan usulan kita sebagai negara yang sangat berpengaruh dalam hal ini ditolak. Dan yang tolak Saudi Arabia itu. Saudi Arabia tetap aja mengizinkan minyaknya ke Israel. Kan kita jadi bertanya-tanya ada apa hubungannya gitu. Oke, artinya Babe, list produk kan harus ada dong kalau misalnya masyarakat supaya tidak salah boykot. Ini gimana nih akhirnya? Iya, itu dia yang saya kritisi. List produk harus ada. Sayangnya pemerintah lepas tangan. Ini nggak baik. Jadi ikut drop gitu loh. Ketika ikut drop, kan berdampak pada yang lain. Begitu berdampak pada pekerjaannya, berdampak pada PHK-nya. Kan nggak bahaya kalau begini. Jadi yang perlu dikritisi lagi-lagi karena pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan list produk-produk, kemudian juga harusnya ada pengawasan agar tidak menjadi bola liar seperti yang disebutkan Babe Haikal. Bukan cuma pengawasan, Kominfo harus juga bertindak. Siapa yang menyebarkan hoax itu? Siapa yang menyebarkan ini produk-produk hoax ini? Ini asli Indonesia kok. Barang-barangnya semua dari Indonesia, nggak ada hubungannya dengan Amerika, nggak ada hubungannya dengan Israel. Kok ikut-ikutan diboykot? Siapa yang bikin produk-produk itu? Kantor berita apa? Berita apa yang pertama kali mengeluarkan itu semua? Boykot memang satu keharusan, Mbak. Ini harus menunjukkan bahwa kita berada di pihak yang mana. Boykot harus, boykot setuju. Cuma jangan sampai jadi bola liar. Oke.
Mbak Be, kita ingin tahu kalau di Palestina sendiri sebelumnya apakah ada produk yang berasal atau berafiliasi dari Israel ini beredar di tengah Palestina? Ada, tapi kagak ada yang beli tuh. Artis, maaf, bukan artis, sorry, turis yang silahkan beli. Tapi ada, saya saksi, saya udah lebih 30 kali ke sana. Ada produk made in Israel di supermarket di Yerusalem. Ada produk made in Israel banyak gitu loh. Tapi itu nggak mungkin mereka beli. Mereka sudah mengharamkan. Ya, saya sebagai orang yang udah bolak-balik dan mengantar banyak jamaah ke sana, wanti-wanti berpesan, hati-hati dalam membeli produk. Jangan ada made in Israel. Ya, mendingan made in negara-negara lain. Karena made in Israel sudah tentulah Israel adalah negeri yang yang sangat biadab, sangat tidak menghormati kemerdekaan, sangat tidak menghormati. Jadi jangan sampai beli, itu kita waspadai. Dan ada Mbak, ada banyak sekali produk Israel, banyak sekali di sana. Oke, baik, sekarang saya mau bergabung bersama dengan peneliti Indef, sudah ada Mas Tauhid. Mas Tauhid, selamat siang. Tampaknya terputus kembali sambungan telepon dengan Mas Tauhid. Ini mungkin kita lanjutkan, Mbak Be. Kalau gitu tadinya kita mau tanya nih ke Mas Tauhid, apa kemudian dampak ekonominya terhadap masyarakat di Indonesia. Tapi dari pandangan Mbak Be sendiri, ketika nanti ada boykot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, katakanlah ketika pemerintah nanti sudah mengeluarkan listnya, dampaknya apa? Apakah kemudian akan ada efisiensi dari para pekerja seperti PHK? Itu bukannya malah merugikan, Mbak Be, seperti apa? Ya, gini. Hukum ekonomi pasti akan berjalan gitu ya. Ketika masyarakat pasti supply and demand itu akan berjalan. Misalnya Mbak, kebutuhan sampo di Indonesia 1 bulan 1 ton misalnya ya, 1 ton, 1 kiloliter 1 ton lah misalnya, 1 ton. Kemudian yang selama ini pangsa pasar terbesar mengambil sekian. Ketika pangsa terbesar itu kemudian tidak berproduksi, tentu yang lain juga naik dan yang lain juga akan tumbuh. Yang lain juga membutuhkan produksi, yang lain juga membutuhkan pekerja, yang lain juga, itu hukum pasti berjalan. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan sedikit gitu ya, tapi mengabaikan rasa kemanusiaan yang besar. Ingat, kejahatan yang dilakukan oleh Israel itu sebuah kejahatan yang belum pernah terjadi pada kemanusiaan sebelumnya. Mereka nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa sorry, nggak ada rasa mengutuk. Ketika yang terbunuh adalah bayi-bayi, yang jumlah bayi dan wanita itu 7.800 dari 11.000 loh ya. 7.800 itu adalah bayi dan anak-anak. Mana ada ucapan menyesal? Nah, bangsa yang seperti ini harus diberi pelajaran. Yaitu baik, biarlah kita misalnya saya sebagai pekerja, misalnya saya akan berkata, Papa saya nganggur untuk membantu orang-orang yang jasadnya tidak dianggap oleh negara Israel itu, gitu misalnya. Oke. Saya langsung bergabung bersama dengan Mas Tauhid. Mas Tauhid, selamat siang, bisa mendengar suara kami, Mas? Jelas. Apa kabar Mbak? Sorry, ini error ininya, jaringannya, jadi nggak bisa telepon aja nih. Baik, Mas Tauhid, langsung saja mungkin dengan adanya ramai-ramai boykot ini, apakah memang berpengaruh penekanan yang dilakukan dengan ramai-ramai boykot Israel ini, Mas? Ya, saya kira pertama ya tergantung seberapa jauh ya tekanan di konsumsi masyarakat terhadap produk-produk yang disebutkan berafiliasi dengan Israel. Kalau misalnya terjadi penurunan, otomatis ini pengaruh. Ya, artinya tentu saja Israel tidak mendapatkan manfaat ekonomi dan finansial dari aksi produk ini, dan ini juga memberikan tekanan publik yang luas. Meski demikian, masyarakat biasanya juga mencari produk substitusi atau pengganti dari produk-produk tersebut, misalnya untuk produk makanan cepat saji ataupun untuk yang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, kemudian untuk odol dan sebagainya. Nah, itu saya kira pasti ada substitusi. Nah, substitusi ini tidak terlalu, kalau ada substitusi biasanya pengaruh ke ekonominya tidak terlampau besar. Tapi memang kalau bagi produk-produk brand yang kemudian di boykot, pasti akan terjadi penurunan begitu ya. Jadi situasinya bisa seperti itu. Nah, memang kalau hanya Indonesia saja yang melakukan aksi boykot masih relatif kecil, karena brand ini kan brand dunia dan bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain juga mengkonsumsi
Meski demikian memang harus ada, katakanlah ya, kalau kita lihat produk-produk ini kan ada yang terafiliasi langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu memang ada saham atau kepemilikan ataupun ada di sisi manajemen yang berkaitan langsung dengan Israel. Tetapi ada dari masing-masing produk ini yang memberikan dukungan penuh ataupun sebagian ataupun kecil terhadap aksi daripada Israel terhadap Palestina. Nah, ini yang kemudian memang perlu kejelasan dan identifikasi dari lembaga yang cukup kredibel mengatakan bahwa produk ini sangat terafiliasi dengan Israel, sehingga mungkin bagi masyarakat bisa mengidentifikasi dengan jelas. Meski demikian kalau kita lihat ya di masyarakat memang tidak sedikit sekali ya terpengaruh dengan aksi boykot karena masyarakat masih belum jelas atau belum clear produk mana yang terafiliasi atau tidak begitu. Apalagi daftarnya selalu berubah-ubah di media sosial. Bahkan mungkin kalau di supermarket tidak ada tulisan ini sedikit ya yang produk terafiliasi dengan Israel atau tidak. Nah, itu yang akan mempengaruhi apakah masyarakat akan mengkonsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel atau tidak. Ini yang kemudian berpengaruh secara ekonomi pada kita. Pak Tauhid, tadi juga ini saya pertanyaannya sudah tanyakan ke Babe Haikal mengenai substitusi produk memang ada, tapi dampaknya terhadap perusahaan, katakanlah ketika nanti perusahaan melakukan efisiensi, ketika produknya sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat atau masyarakat ini berpindah produk begitu, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan sendiri? Apakah kemudian akan merugikan masyarakat sendiri? Ya, saya kira begini, kalau untuk beberapa produk ya, kebutuhan pokok rumah tangga, saya kira kalau ada barang substitusi pasti bisa cepat digantikan. Tetapi untuk produk cepat saji yang saya dengar dalam beberapa bulan terakhir, itu memang mengalami penurunan, bukan karena aksi boykot, tetapi karena pelemahan daya beli kita, terutama kelas menengah. Yang memang kalau kita kemarin pertumbuhan ekonomi kita kuartal ketiga turun ya, konsumsi masyarakat. Nah, itu memang terjadi penurunan. Nah, saya kira memang kalau perusahaan global itu tidak langsung melakukan PHK. Biasanya mereka katakanlah konsolidasi minimal 3-6 bulan baru bisa melakukan efisiensi. Nah, sebagai pelajaran kalau kita lihat ya pengaruh COVID ya pada tahun 2020 yang lalu itu jauh lebih besar ya dibandingkan aksi produk ini begitu. Dan beberapa perusahaan global rata-rata itu masih mempertahankan pegawai tetapnya, tetapi yang kontrak memang akan katakan terjadi efisiensi. Tapi kalau mereka sudah pulih, sebagian pulih, ini mereka direkrut kembali. Begitu. Jadi sifatnya sementara, saya kira tidak permanen ya, tergantung seberapa jauh situasi ini selesai atau tidak begitu. Baik. Pak Tauhid dan juga Babe Haikal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini pencerahan mengenai boykot produk Israel di masyarakat yang tentunya tadi Babe Haikal juga sempat mengatakan bahwa list produk ini harusnya dikeluarkan oleh pemerintah agar jelas semuanya. Tadi juga Pak Tauhid juga sudah mengatakan bahwa dampak-dampaknya seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.